Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormatin guru kami Bapak Kiai Haji Mukti Ali yang ada di dalam, juga pimpinan LPNU dari Kabupaten Bekasi yang sama-sama kita hormatin semuanya, juga para ketua DKM ini ya, pengurus DKM dan ibu-ibu majelis taklim Kecamatan Cikarang atau Bang? Se-Bekasi insyaallah. Dan semua hadirin yang hadir di sini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat rahmatnya kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan alhamdulillah pagi yang cerah ini kita semua bisa hadir di sini sama-sama. Tadi saya juga sudah mendengarkan tentang pelatihan jenazah ya, memandikan jenazah. Kebetulan di masjid kita juga kemarin baru membeli mobil jenazah. Jadi nanti pengurusnya saya suruh ikut training juga nanti. Kedua kalinya sholawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya mohon maaf, ini terus terang dadakan. Semalam saya ditelepon Pak Kiai, Pak Heru tolong bisa datang nggak besok pagi isi materi. Aduh, materi apa nih Pak Kiai? Saya bilang ini pokoknya tentang ekonomi dan tolong besok ada kegiatan. Jadi saya biasanya menyiapkan materi dan pakai slide. Ini benar-benar blank, saya datang, yang penting datang dulu. Jadi ilmu pokoknya yang penting datang, karena yang undang siapa? Yang undang Pak Kiai. Kalau bukan Pak Kiai itu kita nggak bakal datang, karena beliau ini orang yang kita hormati bersama. Makanya yang penting datang dulu. Demikian juga di dalam bisnis. Nah, kita langsung ngomong bisnis. Kadang itu orang itu mau bisnis sudah mikirnya nanti untung enggak ya, nanti ini enggak ya. Jadi kalau kebanyakan nanya, kebanyakan ini akhirnya enggak jadi usaha. Apalagi ibu-ibu juga gitu, umpamanya mau jualan baju, mau bikin ini, nanti hitung-hitungannya gimana dan sebagainya. Akhirnya belum jalan sudah mikirin untung kayak gitu. Mungkin tadi udah diperkenalkan ya Pak? Belum ya? Oke, nama saya Heru Purnomo. Tinggal saya di Pondok Umum Permai. Saya nggak tahu di sini yang hadir apa ada yang pernah ketemu saya atau belum, saya nggak tahu. Kebetulan saat ini saya memiliki perusahaan Haji Karpet. Kita produksi karpet masjid ya Pak. Dan karpet kita sudah dipasang mulai dari Aceh sampai Papua, termasuk Istana Negara juga kita yang pasang. Dan saya tadi sempat ke belakang, saya lihat di situ ada tulisan keset batas suci. Nah, itu produksi kita. Jadi kita memproduksi karpet, memproduksi kubah juga, cuci karpet. Nah, kita promo sebentar, cuci karpet juga. Kadang sering kali nih ya, kita pengurus masjid, mohon maaf banget, karpet itu dari beli sampai mau diganti itu nggak pernah dicuci, ya, betul nggak? Jadi adanya cuma di vakum. Padahal baju yang kita pakai itu kebayang nggak kalau seminggu nggak dicuci baunya kayak apa? Nah, ini tempat sholat yang kita pakai buat sujud tiap hari, kita nggak pernah cuci. Padahal ada yang namanya cuci karpet. Nah, ini kadang ada pemahaman sedikit yang kita tidak tahu. Nah, bicara mengenai ekonomi, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang sudah punya usaha angkat tangan. Yang sudah usaha macam aja. Mungkin punya gorengan, jualan baju, jualan daster, jualan spray. Ibu-ibu udah ada? Angkat tangan coba ibu. Ya yang jilbab biru usaha apa ibu? Laundry. Udah berapa tahun ibu? Udah 4 tahun. Punya karyawan berapa bu? Oh belum. Bapak-bapak di
di sini yang udah mulai usaha angkat tangan? Bapak usaha apa, Mas? Jualan bakso keliling. Masya Allah, bakso keliling. Udah berapa tahun? 6 apa 7? Nah, sekarang keliling sendiri atau sudah punya karyawan? Sendiri, Pak. Keliling sendiri. Dari sekian banyaknya, yang ngacu cuma 1-2. Bayangin umat Islam di Indonesia ini 270 juta penduduk Indonesia, 80%-nya itu Muslim. Kalau sebagian kecil yang jadi pengusaha, apa kita mau jadi forever, ya kan? Maksudnya, padahal umat Muslim yang kuat ini adalah ditopang oleh usaha. Ya, sahabat-sahabat Nabi, bahkan Rasulullah itu adalah seorang pengusaha yang sukses. Begitu beliau melamar Siti Khadijah, berapa ekor unta, Pak? 100 ekor unta. Melamar Siti Khadijah aja menggunakan 100 ekor unta. Itu kalau nggak salah, kalau dikalikan sekarang itu sekitar 14 miliar kalau nggak salah, atau 1,4 miliar. Kita buru-buru, saya dulu melamar istri saya cuma 200.000. Bayangin bagaimana Rasulullah itu berbisnis, dan ternyata sahabat-sahabat Nabi juga luar biasa. Utsman bin Affan, belum lagi Abdurrahman bin Auf, ya kan, Umar bin Khattab, semua sahabat-sahabat Nabi sukses bisnis. Nah, ini kita umatnya Nabi Muhammad SAW malah kita jauh dari berbisnis. Kenapa? Mungkin bisa jadi pola pikir orang tua kita itu, atau mungkin karena kita terlalu lama dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ya mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, dulu kalau kita ngundang anak kita umpamanya gini, sekolah yang tinggi biar jadi dokter, sekolah yang tinggi biar jadi insinyur. Ada nggak sekolah yang tinggi biar jadi tukang bakso? Ada nggak? Nggak ada kan? Padahal minta, ada ibu-ibu datang bawa spray ya dari Pekalongan, ya bawa 5 kalau nggak salah itu ke rumah. Begitu nawarin tetangga, berapa Bu harganya? 100. Kok mahal? Tetangga saya cuma 60. Ulang lagi, akhirnya dibagi-bagiin spraynya. Ya ini mental. Pertama, jangan cita-cita mencari uang. Kalau dari awal itu cita-citanya pengen nyari uang sebanyak-banyaknya, nanti ada uang akan kabur dari kita. Makanya pertama itu yang bikin bagaimana agar kita ini punya mental menghilangkan rasa malu. Bagaimana kita bisa membantu, bagaimana menciptakan lapangan usaha. Itu dulu niat. Jadi kalau mau belajar bisnis, ini saya nggak apa-apa ya, ini kita perlu belajar bisnis ya. Karena umat Islam harus belajar bisnis. Alhamdulillah sampai sekarang saya punya karyawan hampir 150 orang. Dan yang pasti setiap bulan saya harus nyediain 500 juta buat gaji karyawan. Nah ini berkat doa semuanya, member-member saya punya member hampir 6.000 seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Doa karyawan, doa keluarga karyawan, meskipun ini sudah 2 tahun kita pandemi, sampai hari ini saya tidak ada PHK karyawan, dan alhamdulillah juga tidak ada terlambat gaji karyawan. Dan itu bukan saya yakin ini doa semuanya. Karena awalnya dari niat tadi. Kalau mau berbisnis awalin dari niat. Niatnya membantu. Kalau niat kita nggak membantu, akhirnya sampai hari ini karyawannya ya istrinya, suaminya, anaknya, harus mulai. Kalau bisnis laundry tadi udah jalan Bu, mulai cari pembantu, cari karyawan. Nanti kalau saya nggak bisa gaji gimana? Rezeki Allah yang kasih, bukan kita kok. Ya, niatkan membantu. Kita punya satu karyawan ini punya istri, punya suami, punya anak, punya mertua, 5 orang ikut. Ya. Bapak punya 5 gerobak ya, yang jalani 5 kali 10, 50 orang ikut Bapak. Jadi belajar bisnis, belajar berdagang itu jangan berpikir, Pak saya nggak punya fashion ya, saya ini udah jadi pegawai aja udah lumayan, belum lagi lemburnya Pak, sekali Sabtu masuk itu udah 10%, ya kan? Orang Cikarang saya tahu semua karena saya dulu pernah jadi karyawan juga. Ya, 2 kali lembur udah 20%, ya kan?
8 kali lembur hampir 100%. Jadi seharian 1 bulan full di pabrik. Jadi di rumahnya nggak jelas. 30 hari di pabrik karena apa? Lembur Sabtu Minggu kan. Sampai hari ini ketemu teman saya lembur terus saja. Ya kan? Hidup lembur kan gitu. Jadi harus dimulai dari sekarang. Belajar mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Kita mulai, umat muslim harus menjadi orang sukses ya. Minimal dengan kita menjual. Banyak orang nggak mau berjualan, kenapa? Untungnya sedikit, mending ngeluh. Padahal, mohon maaf ya, umpamanya contohnya bapak jualan baju aja satu, mungkin untungnya cuma 5.000 atau 10.000 ibu. Tapi di belakang itu, ibu sudah membantu mungkin ratusan bahkan ribuan orang. Pertama, baju itu diproduksi oleh pabrik. Ya. Karyawannya pabrik itu udah berapa ratus kalian karyawan, kalian keluarga. Belum benangnya, produksi benang dan sebagainya. Artinya apa? Pada saat Anda menjualkan baju itu niatinlah untuk amal jariah tadi, membantu biar pabriknya tidak tutup. Makanya kalau umpamanya bapak-bapak di sini nanti bantu, saya punya pabrik karpet ya, bisa jadi bapak punya amal jariah. Jadi karyawan saya bisa terbantu biar tidak tutup, ya kan? Jadi kebetulan saya punya pabrik karpet masjid. Jadi karpet masjid itu produk ya, kerjanya ibadah, mengerjakan tempat ibadah. Jadi kalau bapak nanti ikut membantu, insya Allah kita sama-sama dapat berkah. Jadi intinya di situ. Mulai dari apa yang kita bisa. Pertama, luruskan niat. Kedua, berani bermimpi. Ini anak-anak muda nih, mana anak-anak mudanya nih? Nah ini, jadi kita harus berani bermimpi. Ibu-ibu pun juga harus berani bermimpi. Saya pun juga sama. Begitu saya dulu mulai gelar dagangan yang tadi sepi tadi nggak ada yang ini. Ya Allah, saya lihat nih yang bikin macet ternyata bukan motor, tapi yang bikin macet itu mobil. Mohon maaf ya, kalau kita di jalan raya, motor kan masih bisa singkat-selingkuh ya. Yang bikin macet apa? Mobil. Saya bilang, kok segitu banyaknya nggak ada yang nyangkut ya saya. Dulu benar saya tuh kalau lewat Harapan Indah itu macet itu saya bilang, ya Allah, mobil segitu banyaknya nggak ada yang nyangkut. Tapi saya yakin suatu saat saya bisa beli mobil. Mati lampu. Saya dikasih waktu berapa menit? Kalau saya ngomong nggak habis ini. Oh iya Pak. Jadi memang saya biasanya ditanya dinasnya di mana deh? Alhamdulillah Bank Mandiri. Dari mana? Pertamina, tapi keliling. Pertamina keliling kan rekor juga. Begitu ada yang datang, jualan bakso. Anakku diajak keliling nanti. Padahal nggak tahu karyawannya sudah 20. Kebetulan saya ikut TDA, komunitas tangan di atas. Itu sekarang pimpinannya namanya Pak Isa, Mas Isa lah, masih muda banget, umurnya baru 30-an, 33 atau 35. Mas Isa itu yang punya bakso rusuk juara. Bakso rusuk Jos. Itu pertama kali dibuka di Villa Mutiara Gading 2 kalau nggak salah, saya pernah ke sana. Saya mau ikut franchise-nya. Itu ternyata franchise-nya itu sudah 500 juta. Kemarin terakhir buka yang ke-11 saja ada buka di Padang. Jadi begitu franchise itu yang diundang ya yang artis-artis ibu kota itu. Jadi jangan salah. Jadi sekarang ini harus bangga kalau punya mantu jualan bakso. Saya aja pengen banget ini, kemarin udah buka namanya bakso Klenger Juara, tapi Klenger beneran ini mau saya buka lagi nih. Jadi harus memulai ya. Pulang dari sini harus memulai. Ini bapak-bapak harus semangat. Saya harus bisa buka. Begitu nyampe rumah, ibunya jadi pemadam kebakaran. Pokoknya saya pulang dari sini saya mau belajar usaha. Nyampe rumah, Pak yang kemarin 20 itu aja belum lunas, yang utang kemarin udah nggak jadi. Jadi seringkali pasangan itu menjadi pemadam kebakaran. Lepek-lepek, udah semangat.
Saya tadi di masjid dapat ini dari Pak Heru, wah saya mulai usaha lagi. Saya usaha dari nol ibu. Saya merintis tahun 2005. Saya dulu juga karyawan, saya dulu karyawan kabel metal. Alhamdulillah 13 tahun saya mengabdi. Karena ada namanya ilmu endek kepepet. Jadi saya ngontrak rumah 3 peta, anak saya sudah mulai minta susu, ya kan? Gaji alhamdulillah pas-pasan, jadi kita tiap tanggal 25 gajian, tanggal 10 sudah kehabisan. Itu sudah kita alami. Akhirnya karena ilmu endek kepepet tadi saya mulai belajar usaha. Jadi belajar usaha itu mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Jangan mikir aku belum punya modal. Nunggu modal ya nunggu pensiun. Akhirnya begitu pensiun saya mau nih udah badannya udah umur 50 tahun, 60 tahun baru mulai usaha. Baru jalan 1 kilo udah asam urat, ya kan? Jadi mulai dari sekarang mumpung masih memiliki tenaga, mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa mulai dulu. Alhamdulillah saya dulu jualan kacang goreng pernah, spray, daster, payung. Istri saya itu terkenal tukang kredit. Kita jalanin semua. Dan alhamdulillah saya mulai nyoba masarin karpet. Karpet pun juga saya nggak pakai duit, nggak pakai modal. Modalnya cuma brosur dulu. Jadi saya bikin brosur, modal 150.000. Saya bikin katalog, saya sebarin ke ke koperasi-koperasi, ditipin teman-teman belajar wirausaha silakan, karena memang prosesnya panjang dan ini perlu, memulai itu perlu, ya. Tadi berani bermimpi, ya tadi luruskan niat. 2, berani bermimpi, berani mencoba dan jangan takut gagal. Tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah gagal, ya. Saya mau kasih hadiah di sini. Siapa yang pernah naik sepeda pertama nggak jatuh angkat tangan, saya kasih sepeda. Tapi dia saya kasih uang, tapi jujur, ada nggak angkat tangan? Belajar naik sepeda pertama nggak jatuh angkat tangan. Ya saya siapin uang, tapi jujur. Nah itulah usaha, Bu. Jadi kalau nanya Pak Heru pernah gagal berkali-kali, ya. Kalau gagal 5 kali saya terusin, moga-moga yang 6 sukses. 10 kali, siapa tahu yang ke-11 sukses. Jadi gagalnya harus dihabisin. Jadi baru 2 kali gagal udah kapok, saya udah kayaknya nggak punya ini. Padahal kita belum mencoba ini. Jadi terusin saja, insya Allah pasti sukses. Karena tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Orang yang tidak pernah gagal, orang yang yang tidak suksesnya orang yang tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi percayalah orang sukses itu pasti pernah gagal. Yang berikutnya adalah berpikir besar. Ya, berpikir besar kayak contohnya, mohon maaf, Bapak punya bakso kan, jualan bakso sekarang didorong sendiri. Harus Bapak mulai berpikir, saya harus punya gerobak tambahan. Minimal kalau saya punya gerobak 2, saya membantu 2 keluarga. Ya. Habis itu saya harus mulai mangkal, cari tempat mangkal. Terus nanti Bapak punya 10 gerobak, minimal ada 100 orang yang bekerja di Bapak. Ya. Kan 100 keluarga. Dan itu doa loh Pak. Jadi jangan berpikir saya nambah karyawan nanti saya nggak bisa gaji. Enggak. Bukan kita yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih rezeki. Jadi bukan kita yang ngasih mereka uang, tapi Allah ngasih rezeki karyawan lewat kita. Jadi kita kebagian rezeki karyawan. Jadi baik-baikilah namanya karyawan. Nah, mungkin di situ saja, saya ngomong nggak panjang lebar, takutnya bosen. Ya. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid atau jamaah masjid siapapun, nah masjid ini bisa juga didaya gunakan untuk ekonomi umat. Kebetulan saya juga punya yayasan, namanya Yayasan Fikrul Akbar, adanya di Babelan. Sampai saat ini kita punya 3 TK, insya Allah mau 4, kita udah beli lagi untuk nambah 4 TK dan 1 SD. SD kita
mendaftar. Dan kita punya santri hampir 350. Santrinya santri datang pulang itu. Nah, satu lembaga yang kita punyai di yayasan kita yaitu P2 Ekomas, Pusat Pelatihan Ekonomi Umat Berbasis Masjid. Nah, ini kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Di situ ada pelatihan brownies, bikin undi-undi, bikin batik, macam-macam, dan itu jangan salah, itu gratis dan dibiayain loh. Enak. Bahkan saya beberapa kali melakukan pelatihan, pesertanya itu dapat tas, dapat uang, dapat makan, dan itu ada di mana program-program pemerintah. Kebetulan saya ikut programnya Departemen Perindustrian Bekasi. Jadi kita dapat, kayak kemarin saya mengadakan pelatihan tentang bikin kubah sama bikin cermin sama tempat sampah bapak-bapak. Itu pesertanya kalau nggak salah kemarin itu sekitar 100. Nah itu semua dapat uang saku, dapat fasilitas semua, karena ya itu tadi. Dan saya yakin nanti bapak-bapak nanti semua juga bisa mengadakan di masjid masing-masing. Harus mulai ada sekarang ini divisi ekonomi umat. Jadi jangan sampai masjid itu hanya dipakai buat sholat saja. Jadi ada masjid itu di Lampung, Pak. Kebetulan saya kan sering keliling nih. Saya pasang masjid itu dari Aceh sampai Papua, Pak. Jadi ada masjid di Lampung, itu selesai sholat langsung dikunci, Pak. Kenapa? Karena kalau nggak dikunci yang datang makhluk lain, kadang sapi, kadang embe, macam-macam. Kenapa? Udah selesai, dipakai nggak dipakai lagi. Padahal menurut di zaman Rasulullah masjid itu bukan hanya dipakai buat sholat saja, ya. Bahkan buat belajar merias, ya kan? Pelatihan, macam-macam. Ada 19 kalau nggak salah 19 fungsi masjid itu ditulis oleh Profesor Nazaruddin Umar, beliau imam besar Masjid Istiqlal. Saya kenal dengan sama beliau. Jadi ayo mulai berdayakan masjid kita. Salah satunya di bidang ekonomi. Gimana caranya? Saya ingin jelasin sekilas. Pertama, bentuklah Dewan Ekonomi Masjid. Ya, mungkin di sekitar masjid itu ada bapak-bapak yang punya usaha, yang punya care terhadap masjid. Bentuklah Dewan Ekonomi Masjid. Nah, setelah terbentuk Dewan Ekonomi Masjid, kedua, lakukanlah survei, ya kan? Survei ke masyarakat berdasarkan ekonomi, ya. Umpamanya di sekitar masjid ini siapa yang sudah janda, ya kan? Yang tidak memiliki pekerjaan atau remaja yang produktif, ya kan, dan sebagainya. Itu kita harus punya data. Jangan sampai masjidnya megah, di samping kanan kirinya ada jamaah yang kelaparan. Ini harus hati-hati. Ada namanya kemiskinan terselubung. Kemiskinan terselubung itu rumahnya kelihatannya bagus, mewah, tapi dia nggak punya uang untuk makan, dan itu banyak. Dari mana? Mungkin bisa jadi suaminya kena PHK atau suaminya meninggal, dan itu menimpa di perumahan-perumahan yang banyak. Di tempat saya di sektor 5 itu ada namanya bank beras, ya. Jadi setiap minggu dapat beras 3 kilo atau 5 kilo. Itu ngantri. Artinya apa? Artinya ternyata banyak yang memang membutuhkan gitu. Jadi hati-hati kalau kita hanya bicaranya masalah akhirat aja, dunianya nggak dipikirin, tetangga kanan kirinya sudah kelaparan. Apalagi kalau kita ngomongin orang, Pak, ini sholatnya ini, orang lapar disuruh sholat, ya kan? Kita kenyang dulu, ya kan? Kita biar kenyang. Jadi bagi tugas, ya, dibagi tugas. Jadi setelah melakukan pendataan, lakukanlah studi banding. Banyak sekarang ini masjid-masjid yang sudah bagus pengelolaan ekonominya. Ada masjid Jogokaryan. Di sini kalau nggak salah saya dengan masjid Telaga Sakinah. Ya. Jadi ada banyak masjid. Kebetulan saya pernah ke masjid Limpong di Batang, Jawa Tengah. Itu masjidnya, Pak, setiap hari Jumat diadakan pemeriksaan gratis. Jadi jamaahnya yang sakit suruh periksa gratis, ya kan? Pembagian sembako dan sebagainya. Karena masjidnya kaya. Dari mana?
masjidnya itu punya pasar. Jadi masjid punya tanah, dibangunlah kios 30, disewain 15 juta per tahun. Jadi dapat duit masuk berapa? 450 juta. Itu dari kios, disewa kios dan sebagainya. Jadi masjid itu harus kaya. Jangan sampai mohon maaf dikit-dikit kita di pinggir jalan begini terus. Ya. Dikit-dikit jamaah, masa jamaah dikit-dikit ya kan? Jadi kalau bisa, umpamanya ada kegiatan nih, Maulid Nabi, nanti semua panitia ya dapat baju sama duit 100.000. Masjidnya kaya kok. Iya kan? Dari mana? Bukan dari jamaah. Masjidnya punya investasi, punya ruko 10 bahkan gitu. Jadi harus kita pikir bagaimana agar masjid ini kaya. Bukan dari jamaah tapi dari investasi. Umpamanya ada jamaah yang mewakafkan tanah. Sudah saya wakafin tanah. Ini terjadi di tanah serial di Bogor. Itu saya pernah ke sana. Jadi masjidnya punya 6 ruko. 6 ruko. Nah setiap ruko itu disewakan kurang lebih 50 juta per tahun. Jadi sudah dapat 300 juta per tahun. Per hari hampir 1 juta. Jadi kalau ada kegiatan diem aja pengurus masjidnya. Duit ruko 300 juta ya kan. Mau ada apa-apa juga nggak usah minta-minta. Kebayang nggak? Nah ini harus kita budidaya. Kita harus berdayakan. Jadi masjidnya juga harus kaya. Jadi jangan dikit-dikit jamaah. Kalau perlu yang datang ke masjid sholat subuh nanti kasih duit semua kan? Masjid kaya gitu. Nah ini yang harus kita ini. Jadi ekonomi jamaah harus diangkat dulu. Jadi kayak tadi bakso ini dan sebagainya. Nanti masjid juga mengadakan training tentang apa? Tentang internet marketing. Kebetulan kita punya tim khusus untuk internet marketing. Apapun dijalankan. Jadinya kalau jamaahnya makmur, masjidnya juga makmur. Karena selama ini kita brandnya itu memakmurkan masjid. Hanya sedikit masjid yang memakmurkan jamaah. Ya harus kita mulai. Kita bagaimana memakmurkan jamaah? Yaitu jamaahnya harus naik kelas. Tiap hari Sabtu ibu-ibu training, besok kita training batik, habis itu training bikin brownies, habis itu training bagaimana pengurusan perizinan IRT, besok bagaimana cara packaging, besok lagi bagaimana cara marketingin. Mohon maaf ibu-ibu di sini ada nggak yang nggak megang HP? Angkat tangan. Yang nggak punya Facebook angkat tangan. Oh banyak juga ya. Bapak-bapak yang nggak punya Facebook angkat tangan. Cuma 1-2. Cuma sayangnya Facebooknya itu cuma buat nulis hari ini cuaca cerah, galau. Padahal di Facebook Pak, kalau saya mohon maaf nih saya kayak ini. Saya pagi-pagi ngirim tek kadang 20 juta dah. Ngirim tik. Pak Heru tolong ya ke masjid saya Pak. Saya mau pasang kubah. Alhamdulillah kemarin di 370 juta. Saya menggunakan apa? Facebook. Jadi di Facebook itu ada yang namanya grup. Saya ikut grup info masjid, grup sahabat masjid, grup ini saya ikutin semua seluruh Indonesia. Saya punya 500 grup, saya ikutin semua. Tiap pagi saya share. Saya jualan tiap pagi, jadi bangun tidur saya langsung share. Karyawan, tolong semua share. Habis itu celing. Dari Makassar, dari Sukabumi macam-macam. Ternyata pulsanya kita dapat gratis. Jangan sampai kita bayar pulsa, udah bayar pulsa cuma dipakai buat sehelo saja. Hari ini cuaca cerah, galau. Mulai hari ini Facebook dipakai buat jualan, WA dipakai buat jualan, ya kan? Jadi kita harus manfaatkan. Jangan sampai kita cuma dimanfaatin doang ya. Setiap malam jualan lagi, tapi nggak apa-apa. Mohon maaf. Kalau ada temen mulai belajar jualan, tolong dibantu ya. Jangan sampai mohon maaf nih ya ibu-ibu yang mohon maaf banget Bu. Sering kayak gini. Kalau bisa kalau yang jualan temen itu nggak untung kalau bisa. Nawarnya sampai mentok. Kalau bisa nggak untung. Alah teman sendiri, harga udah kasih gratis aja loh. Jadi malah dihancurin lah. Barangnya mahal, jelek. Udah langsung leper. Jadi tolong kalau
ada saudaranya, temennya lagi belajar usaha, dibantu, dibeli. Tapi saya kan nggak perlu, nggak apa-apa buat hadiah. Bapak ada yang nawarin sarung, berapa ini? Ya udah saya beli 3 deh. Pakai ini buat satu, buat dia nggak apa-apa kan? Tapi kita nolong. Saya pun juga digituin sama karyawan saya dulu. Sekarang jadi karyawan saya, dia bilang gini, Pak Heru dulu waktu mulai bisnis itu kan saya beli itu kasihan sama Pak Heru. Ya iya kasihan, sekarang kan jadi gantian, saya kasihanin. Jadi waktu saya mulai bisnis itu sayang banget ada yang beli gitu. Padahal saya tahu dia belinya terpaksa karena kasihan melihat muka saya kelas gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sekarang melas daripada nanti kalau sudah tua maluin. Nah mungkin itu aja dari saya. Ini sekilas info. Sekali lagi saya mohon maaf ini banyak ngomong dan ini di luar ini ya. Mungkin ada yang tanya atau mau dikasih waktu tanya? Ada yang mau tanya? Silakan. Monggo silakan. Oke, mungkin itu aja saya tutup. Nanti boleh nanya di luar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya. Wallahu muwaffiq.